Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Seorang pengendara sepeda motor tewas tergilas ketika mencoba menyalip truk di Jalan Denpasar, Gilimanuk. Satreskrim Polres Gianyar menangkap 2 orang warga negara Iran karena menyekap dan menganiaya rekan senegaranya di Sukawati. Mencoba kelezatan sate dan pepes ikan marlin di Denpasar. Benar nggak pindah Pak, bagi di mana saya harus pindah. Ini nggak pernah berhenti Pak. Di tengah kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan program prioritas seperti bantuan sosial atau bansos tidak terpengaruh dan tetap berjalan. Bahkan jika dibutuhkan, dana bansos akan ditambah. Pernyataan Mensos disampaikan usai meninjau kerja bakti di Taman Nasional Hutan Raya I Gusti Ngurah Rai, Denpasar pada Selasa lalu. Menurut Mensos, sasaran efisiensi adalah kegiatan atau aktivitas yang bukan prioritas, seperti kegiatan perjalanan dinas, efisiensi penggunaan pendingin udara, dan air. Untuk yang jatah rakyat lewat bansos, itu tidak ada yang dikurangi, bahkan Presiden menyampaikan kalau dibutuhkan akan ditambah. Jadi ini masalah yang penting. Nah, bagaimana dengan efisiensi yang dilakukan? Itu adalah untuk hal-hal yang memang seharusnya sudah sejak dulu ya kita harus efisien. Misalnya soal AC, sering di kantor-kantor pemerintahan itu lupa mematikan AC atau abai lah terhadap efisiensi. Ya, kemudian penggunaan air, ya, lalu juga tadi perjalanan-perjalanan yang mungkin bisa dikurangi. Banyak sekali yang bisa kita pangkas anggaran itu, terutama yang hal-hal yang tidak terlalu prioritas. Pemerintah pusat tengah gencar melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor seperti belanja pegawai, proyek infrastruktur. Pemerintah menargetkan penghematan anggaran mencapai 300 triliun rupiah lebih. Efisiensi bertujuan untuk mengalokasikan lebih banyak dana ke program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Bali memiliki aneka kuliner tradisional yang menarik untuk dicoba. Salah satunya sate dan pepes yang terbuat dari ikan marlin. Ikan marlin ternyata juga dibuat menjadi tumdan bakso yang lezat dan digemari berbagai kalangan. Bila Anda sedang berada di Bali, Anda dapat mencoba menu ikan marlin yang istimewa tersebut di kawasan Denpasar Selatan. Tempat kuliner ini ramai dikunjungi pembeli mulai pagi hingga siang hari. Olahan ikan marlin ini menggunakan bumbu genap khas Bali yang telah digunakan sejak puluhan tahun lalu. Jualan sate, pepes, nasi, sayur pecing, sayur serombotan, tum. Spesialnya itu ikan, Bu? Ya, semua ikan laut dari marlin. Kalau untuk bumbunya tuh ada ciri khasnya nggak? Bumbunya bikin sendiri, ada ciri khasnya. Kalau boleh tahu kayak gimana tuh, Bu? Bumbu genep kah, bumbu raya? Ya, bumbu genap. Harganya mulai berapaan? Kalau lengkap ini 25.000. Lengkap, udah minum plus minum. Ciri khasnya lebih ke gurihnya itu sama rasa ikannya itu dia di kayak di kuahnya terutama ya rasa kaldu ikannya itu sangat berasa. Kalau untuk balik lagi terutama untuk rasa sih, karena dia rasanya itu sama harganya ya worth it lah.
untuk harga segitu. Satu porsi paket olahan ikan marlin dijual seharga Rp25.000. Dalam satu paket terdiri dari nasi putih, sate lilit, tum, pepes, bakso, serta pilihan nasi sele atau ketela. Kuliner ini digemari berbagai kalangan karena harganya terjangkau dan cita rasa yang lezat. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Kota Denpasar. Seorang warga desa Baju Biru, Jemberana menekuni usaha ternak burung puyuh. Usaha ini dirintis Muhammad Hoirul Anam sejak tahun 2011 lalu. Bibit atau telur burung puyuh awalnya dibeli dari luar Bali. Setelah belajar secara otodidak, kini ia bisa menghasilkan dan mengembangkan bibit burung puyuh. Kini Hoirul memiliki 12 kandang dengan 14.000 ekor burung puyuh. Sampai hari ini kurang lebih populasi di Bali itu hampir 30 sampai 40 ribu. Itu sebenarnya masih kurang, cuma karena memang belum setenar di Jawa, jadi puyuh itu di Bali kita prosesnya agak lambat, pelan-pelan. Bahkan sampai detik ini untuk telur masih kurang. Jadi telur kita kadang-kadang ada beberapa penyuplai dari Jawa, apalagi pada saat hari ini itu telur lumayan bagus untuk harganya. Jadi kita masih kurang produksi Bali menyuplai khusus masyarakat Bali. Hoirul memanen 36 kg telur burung puyuh dan dijual Rp35.000 per kilogram. Dari beternak burung puyuh, ia mendapat penghasilan Rp30 juta lebih per bulan. Ia berharap mendapat bantuan usaha dari pemerintah agar usahanya semakin berkembang. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Sahana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur suksma.